Ada 3 hal utama yang digunakan oleh YouTube dalam menentukan nilai performa dan nilai kualitas dari sebuah video: jumlah penayangan, rasio klik tayang, dan retensi penonton. Curhatan kali ini adalah tentang cara mensiasati retensi penonton. Dengan kata lain, curhatan kali ini adalah mencari cara agar penonton betah dan berlama-lama menonton video kita. Bagi para sahabat semua yang merasa memiliki retensi penonton dengan nilai yang rendah, ada baiknya menyimak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita awali dengan bismillah agar apa yang saya sampaikan menjadi barokah untuk kita semua. Meningkatkan retensi penonton bukanlah hal yang mudah, sangat dibutuhkan keahlian khusus dalam membuat konten serta menyesuaikan penempatan bagian-bagian video. Hal tersulit bagi seorang pemula untuk meningkatkan retensi penonton sebenarnya bukan disebabkan karena buruknya kualitas atau baiknya sebuah konten, namun disebabkan oleh praktek sub for sub atau sering disebut dengan S for S. Dan yang kedua adalah disebabkan karena V for V atau view for view. YouTube melarang 2 hal ini, bukan tanpa alasan. YouTube melarang praktek S for S dan V for V. 2 hal inilah yang merusak dan mengurangi nilai dari penayangan, nilai dari rasio klik tayang, dan nilai retensi penonton. Mungkin beberapa sahabat semua menanyakan kenapa curhat YouTube bisa menyebutkan S for S dan V for V sebagai penyebab utama dari rendahnya performa video kita. Perlu dipahami bersama bahwa sub for sub adalah sebuah interaksi palsu. Seseorang men-sub channel kita bukan karena suka, bukan karena untuk menjadi pelanggan sebuah konten, melainkan hanya untuk praktek tukeran. Mereka men-sub channel kita hanya untuk mendapatkan 1 sub kembali. Ketika kita tidak mengembalikan sub mereka, kita dianggap tidak amanah, bahkan dianggap ingin menguntungkan diri sendiri. Dampak dari praktek ini, ketika seseorang sudah mendapatkan 1 sub dari channel kita, maka mereka akan pergi mencari target yang selanjutnya tanpa kembali menonton dan tanpa kembali mengunjungi channel kita, apalagi sampai menyelesaikan sebuah durasi video. Penyebab yang kedua seperti disebutkan tadi, bahwa V for V, dengan kata lain seorang menonton untuk meninggalkan jasa dan menyimpan saham di dalam channel kita. Mereka menonton hanya untuk menyimpan sebuah komentar. Mereka menonton, meninggalkan komentar, dan meninggalkan jejak agar channel mereka kembali kita kunjungi. 2 praktek ini pada dasarnya sangat sulit untuk kita hindari dan hampir mustahil untuk ditinggalkan, karena sub for sub dan V for V dianggap jalan pintas dan jalan cepat oleh para YouTuber pemula. Mari kita sejenak lupakan tentang S for S dan V for V. Yang terbijak yang harus kita lakukan adalah mensiasati agar 2 praktek ini bisa kita antisipasi dan tidak menurunkan retensi. Dengan kata lain, perlahan kita memperbaiki retensi, perlahan kita memperbaiki penayangan dan rasio klik tayang. Bismillah, mari kita lanjutkan pada pembahasan. Untuk mensiasati sub for sub dan V for V agar channel kita kembali mendapatkan retensi yang baik adalah yang pertama, terus optimalkan kata kunci judul serta kata kunci di deskripsi, termasuk kata kunci di dalam tag. Hal ini adalah upaya kita untuk melepaskan diri dari cengkeraman V for V serta cengkraman sesama konten kreator. Dengan kata kunci, kita berharap bahwa video kita bisa ditemukan dan dicari penonton yang memang membutuhkan. Siasat yang kedua, buatlah intro yang singkat, padat, menarik, dan membuat penasaran. Karena pada dasarnya seluruh penonton menginginkan sebuah video yang singkat, padat, jelas, dan bermanfaat untuk mereka. Nah, hindari intro yang terlalu panjang, intro yang berbelit-belit serta bertele-tele, dengan tujuan agar membuat para penonton lama. Ternyata dengan intro yang berbelit-belit dan intro yang bertele-tele justru membuat penonton kabur di menit pertama.
Siasat yang nomor 3 adalah kita selaku pemula terus berupaya membuat konten yang bermanfaat yang bisa digunakan oleh banyak orang. Bisa berupa hiburan ataupun informasi, karena banyak sahabat saya yang masih membuat konten hanya berupa video selfie. Siasat yang nomor 4 adalah kita berusaha untuk membuat segmentasi video. Buatlah segmentasi sebanyak mungkin. Jangan biarkan video berjalan dengan layar datar tanpa perubahan, karena video yang berjalan datar dan tanpa perubahan itulah yang membosankan para penonton. Buat teknik-teknik penayangan dengan frame dan segmentasi agar penonton yang menonton video kita terjadi perubahan. Ini bisa disiasati dengan tulisan-tulisan, bisa disiasati dengan anime, atau bahkan bisa disiasati dengan zoom in dan zoom out, serta teknik-teknik dokumentasi yang lainnya. Dan siasat yang nomor 5, jika video kita biasa menggunakan sebuah narasi dan penjelasan, buatlah konsep terlebih dahulu agar narasi kita terdengar lebih nyaman, enak didengar, serta mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah gunakan NCS sebagai pelengkap dari narasi kita. Dengan adanya musik, ini bisa menghidupkan suasana dan menambah nyaman para penonton. Tentu saja musik yang NCS dan memang sesuai dengan narasi yang sedang kita buat. Penjelasan terakhir adalah teruslah berusaha mencari penonton alami, karena bagaimanapun penonton yang alami dan penonton yang organik adalah penonton yang akan menyelesaikan durasi tontonan. Dan tentu saja banyak tidaknya penonton alami yang men-sub channel kita itu ditentukan oleh kualitas, ditentukan oleh nilai dari sebuah video kita, termasuk ditentukan oleh siasat yang kita gunakan. Majulah YouTuber pemula, majulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.